Selamat pagi, siang, malam untuk Bu Vela dan teman-teman semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan materi dari teori peluang, yaitu permutasi dan kombinasi, yang beranggotakan sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Gianca Makin Parinta dengan NIM 181414111. Saya Timotius Sabto Kumoro dengan NIM 2014141016. Dan saya Sebastianus Hanamas dengan NIM 201414024. Baiklah, kita akan langsung melanjutkan ke materinya. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, pengertian permutasi dan kombinasi. Yang kedua, rumus permutasi dan kombinasi. Yang ketiga, contoh soal dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Pertama, pengertian permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu benda atau objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi, suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu benda atau objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan tanpa memperhatikan urutan. Rumus permutasi dan kombinasi. Baik, untuk rumus permutasi sendiri ada 4. Untuk yang pertama, yaitu permutasi dari n unsur. Masing-masing permutasi terdiri atas n unsur dengan rumus P n, n sama dengan n faktorial per n dikurangi n faktorial sama dengan n faktorial per 0 faktorial diperoleh n faktorial. Kemudian permutasi R unsur yang diambil dari n unsur yang berbeda dengan rumus P n, r sama dengan n faktorial per n kurangi r faktorial dengan r-nya kurang dari atau sama dengan n. Kemudian untuk yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung K1, K2 sampai dengan Kn unsur yang sama. Untuk rumusnya yaitu P n, K1, K2 hingga Kn sama dengan n faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali sampai dengan Kn faktorial. Kemudian untuk yang terakhir yaitu permutasi siklis. Untuk rumusnya sendiri yaitu P sama dengan n dikurangi 1 difaktorialkan. Next. Nah, untuk kombinasi sendiri rumusnya yaitu P n, r sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. Kemudian sebagai tambahan, hubungan antara kombinasi dengan permutasi yaitu permutasi sama dengan r faktorial dikalikan kombinasi. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Sebastianus. Baik, untuk contoh soal yang pertama, tentukan banyak cara untuk menyusun suatu susunan presiden dan wakil presiden jika terdapat 6 calon. Dari soal tersebut, kita dapat merumuskan bahwa masalah tersebut adalah permutasi dua objek dari 6 objek. Sehingga permutasinya adalah dengan rumus permutasi P n, r sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial. Beroleh P 6,2 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial. Kemudian sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan diperoleh 30. Jadi ada 30 cara untuk menyusun presiden dan wakil presiden jika ada 6 calon. Next. Untuk contoh yang kedua, Arkan akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri dari 5 huruf, kemudian diikuti oleh 2 angka yang berbeda.
Jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata pada namanya, maka banyaknya password yang dapat dibuat adalah kata arkan terdiri dari 5 huruf, dan yang sama ada 2. Maka banyak cara menyusun huruf adalah 5 faktorial per 2 faktorial. Selanjutnya, diikuti 2 angka yang berbeda. Karena banyak bilangan ada 10, maka banyak susunan yang terdiri dari 2 angka berbeda ada 10 kali 9. Sehingga banyaknya password yang dapat dibuat adalah 5 faktorial per 2 faktorial dikali 10 dikali 9. Diperoleh 5.400 cara untuk membuat password. Next. Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya yang makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Lalu pertanyaannya, berapa banyak cara yang berlainan saat mereka dapat duduk dengan syarat yang pertama, jika mereka berpindah-pindah tempat. Lalu syarat yang kedua, jika ayah dan ibu selalu berdekatan. Jadi untuk soal yang pertama, yaitu banyaknya anggota keluarga adalah 5 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Sehingga banyak cara yang berlainan saat mereka duduk berpindah-pindah tempat adalah 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial, yaitu 24 cara. Artinya ada 24 cara mereka duduk saat mereka berpindah-pindah tempat. Next. Coba kalian perhatikan untuk gambar berikut. Ini untuk syarat yang kedua, yaitu ayah dan ibu menjadi satu kesatuan atau menjadi tidak dipisahkan. Next. Nah, dari situ ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, sehingga pasangan ini dapat kita anggap satu kesatuan. Yang artinya terdapat 4 objek yang akan disusun secara siklis. Akan tetapi pasangan ayah dan ibu dapat disusun permutasi 2,2 cara. Sehingga banyaknya susunan agar ayah dan ibu selalu berdekatan, yaitu 4 dikurangi 1 faktorial dikalikan 2 permutasi 2, yaitu sama dengan 3 faktorial dikalikan 2 faktorial, diperoleh 12 cara. Jadi untuk syarat yang kedua, saat ayah dan ibu duduk berdampingan, ada 12 cara duduk. Next. Baik, untuk contoh soal yang keempat, misal terdapat kartu bilangan 1, 2, sampai 9. Masing-masing kartu bilangan hanya tersedia 1. Seorang siswa ingin membentuk bilangan yang terdiri dari 9 angka. Ada berapa susunan bilangan yang mungkin dibuat oleh siswa tersebut? Proses ini dapat digambarkan sebagai berikut dengan sebuah tabel. Jadi, banyak susunan bilangan terdiri dari 9 angka yang mungkin dibuat oleh siswa tersebut adalah 9 faktorial, yaitu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang hasilnya 362.880 cara. Next. Contoh soal yang kelima, Manuel Pellegrini membawa 16 pemain saat Manchester City melawan Liverpool di Etihad Stadium. 11 orang diantaranya akan dipilih untuk bermain pada babak pertama. Jika kita tidak memperhatikan posisi pemain, berapa banyaknya cara yang dapat diambil oleh pelatih untuk memilih pemain? Pembahasannya. Dalam soal tidak mementingkan posisi pemain, maka kita akan menggunakan rumus kombinasi, yaitu 16 kombinasi 11, di mana 16 faktorial per 11 faktorial dikali dengan 16 min 11 kurung faktorial. Maka 16 kali 15 kali 14 dikali 13 dikali 12 kali 11 faktorial per 11 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Kita lakukan cancelasi di 11 faktorial, maka hasil dari 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 yaitu 524.160 per 5 faktorial, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 524.160 per 120
yaitu didapati hasilnya 4.368. Jadi hasil dari 16 faktorial 11 yaitu 4.368. Kesimpulan, permutasi susunannya memperhatikan urutan suatu objek atau benda, yaitu N, secara umum dirumuskan sebagai berikut. Permutasi N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. R kurang dari sama dengan N atau sama dengan N. Di mana berbeda dengan kombinasi tidak memperhatikan urutan suatu objek atau benda, yaitu N. Dengan rumus kombinasi N, R sama dengan N faktorial per N min R kali faktorial. Selesailah sudah hari ini dan semoga ilmu yang dapat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Ibu Vela dan teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kita dapat berdinamika kembali. Terima kasih.